Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan Jumat ini. Dengan izin Allah kita bisa kembali dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, satu bulan yang mulia dan bulan terakhir dalam hitungan bulan-bulan Hijriah. Meskipun ada perbedaan penanggalan, ada yang mulai dari hari kemarin, hari Kamis sudah masuk tanggal 1, tapi ada juga yang tanggal 1-nya hari ini, Pak. Nah, karena itu tahun ini nampaknya Lebaran Haji itu ada perbedaan satu hari. Karena kalau yang awal tanggal 1-nya hari Kamis, berarti tanggal 10-nya hari Sabtu depan, Pak. Sementara yang tanggal 1-nya hari ini hari Jumat, berarti praktis tanggal 10 Zulhijjah itu hari Minggu atau hari Ahad, beda satu hari. Nah, ini sesuatu yang mestinya tidak terjadi ya, karena ibadah di bulan Zulhijjah ini sesuai dengan namanya terkait dengan rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu penentuan kapan wukuf di Arafah, kapan kemudian para hujjaj ini mengakhiri hajinya, itu tentu disesuaikan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh para pemilik kewenangan ada di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu rangkaian ibadah dalam bulan Zulhijjah sebetulnya tidak terlepas dari rangkaian ibadah haji. Makanya nanti ketika wukuf di Arafah tanggal 9, yang hari ini ya tahun ini pas hari Jumat, berarti haji akbar, baik. Berarti bagi kita yang tidak melaksanakan wukuf ke Arafah pada hari yang sama, itu disunahkan untuk puasa hari Arafah tanggal 9. Nah, yang agak riskan itu adalah hari Sabtu. Karena kalau puasa hari Sabtu berarti sebetulnya prosesi wukuf itu sudah selesai, Pak. Karena di sana kan hari Jumat wukufnya itu tanggal 9. Sementara hari Sabtu itu sudah masuk ke tanggal hari Nahar. Yang di hari itu umat Islam diharapkan untuk berpuasa. Nah, itu agak riskan. Oleh karena itu meskipun ini satu yang ikhtilaf ya, beda pendapat, tapi sebetulnya kalau kita melihat pendapat para ahli fikih, para fuqaha, mereka sepakat bahwa penentuan untuk ibadah haji itu termasuk juga rangkaian ibadah di dalamnya. Ada wukuf di Arafah, kemudian hari Yaumun Nahar dan seterusnya.
itu mengikuti penetapan dari penguasa di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita yang ada di luar itu maka mengikutilah prosesi itu. Jadi kapan wukuf di Arafah, kapan kemudian menyembelih hewan kurban dan seterusnya, maka mengikuti prosesi di sana. Baik jamaah rahmatullah, di luar hal itu tetaplah kita rasa bersyukur, bergembira bahwa kita sudah masuk di hari-hari yang utama, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran surat Al-Fajr di ayat kedua, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Allah a'lam bimuradihi, demi waktu fajar, waktu subuh maksudnya, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan ganjil. Nah, kalau kita membaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ ada penjelasan mengutip dari pendapat di antaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan layalin asyar, malam-malam yang 10 itu, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, asri Dzulhijjah adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal maksudnya. Meskipun ada nanti beda pendapat juga tentang 10 hari ini. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar, ini menunjukkan waktu yang utama, waktu subuh. Kemudian Allah SWT bersumpah juga dengan 10 malam, malam-malam yang 10, walayalin ashr. Ini juga menunjukkan waktu yang utama. Yang di situ meskipun ada beda pendapat, ada sebagian mengatakan itulah 10 malam akhir bulan Ramadan. Yang di situ ada Lailatul Qadar. Ada juga berpendapat itulah 10 hari awal bulan Muharram sampai di hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Tapi kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas sebagai seorang mufassir di masa sahabat yang terkenal dan muktabar, maka beliau menjelaskan bahwa walayalin ashr dalam ayat itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan memperkuat dari pendapat ini kita baca dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas juga, hadisnya ini marfu'an. Marfu itu sampai kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Hadis itu kalau kita belajar hadis, ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maktub ya. Kalau marfu sampai kepada Rasulullah SAW, hadisnya naik. Mauquf sampai di tingkat sahabat, dikatakan asar, itu perkataan sahabat. Kalau maktub sampai di tabi'in, belum sampai ke sahabat. Nah, hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas ini hadisnya marfu, artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Apa isi hadisnya? Ma min ayamin al-amalu sholihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal solih pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni Ashrul Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal itu. Para sahabat mengatakan wala jihad fisabilillah, dan tidak juga jihad fisabilillah. Qala bersabda Rasulullah SAW, wala jihad fisabilillah, tidak juga dibandingkan dengan berjihad fisabilillah. Artinya amal-amal solih pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Bisa kita bayangkan Pak ya keutamaannya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja kira-kira amal-amal yang dianjurkan kita lakukan pada 10 hari awal ini. Kemudian hadis tadi menjelaskan, Rasul melanjutkan, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya untuk jihad fisabilillah, kemudian dia tidak kembali
membawa sesuatu apapun dari demikian tadi itu, berarti dia gugur syahid di medan jihad tadi itu. Nah, ini yang lebih utama dibandingkan dengan amal solih pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tadi itu. Oleh karena itu, hadis ini mendorong kepada kita untuk mengisi hari-hari ini dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi yang rajin biasanya melakukan apa ibadahnya? Saum ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 9? 9 ya. 10 kan nggak boleh. Yaumun Nahar. Jadi sampai hari Arafah, hari wukuf di Arafah. Dan terutama memang pada tanggal 9-nya tadi itu. 9 ketika wukuf di Arafah, karena fadilahnya besar. Dikatakan dalam hadis tentang saum yaum Arafah, maka Rasul mengatakan yukafiru sanata al-madiyah wal baqiyah, akan menghapuskan ya, dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Nah, ini diantara keutamaan dari malam-malam atau hari-hari di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Belum nanti memperbanyak untuk takbir, kemudian sholat Idul Adha, ada khutbah dan juga menyembelih hewan kurban. Ini tentu keutamaan yang lain yang dianjurkan dilaksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ini sekedar untuk mengantar ya, jadi mengingatkan kepada kita tentang keutamaan dari hari-hari ini. Baik, jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtal Hadis Nabawiyah sebagaimana yang biasa kita baca ya. Kita baru sampai di hadis yang ke-7 kemarin ya. Ke-6. Jadi baru kita 2 kali pertemuan, 1 kali bahas 3 hadis, kemudian yang kedua juga 3 hadis, dan sekarang kita bahas mudah-mudahan bisa sampai 3 atau 4 hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtagu rif'ata indallah tahlumu amman jahil alaik wa tu'ti man haramak. Rawahu Adiyun an Ibni Umar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtagu rif'ah indallah, carilah keluhuran, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kemudian Rasul menjelaskan, tahlumu amman jahila alaik, engkau bersifat penyantun terhadap orang yang berlaku bodoh kepadamu. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu, artinya pelit kepada engkau. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang bisa menjadikan kita memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibtagu rif'ah indallah, carilah keluhuran, ketinggian ya, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara 2 hal tadi itu. Jadi memaafkan ya, tidak cepat marah kepada orang yang melakukan kebodohan kepadamu, dan yang kedua memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita baca di dalam hadis yang lain, ternyata tidak hanya 2 saja, tapi ada 3 malah. Kita baca dalam hadis dari Imam Al-Hakim. Di situ disebutkan ibtagu rif'ata indallah. Awalnya hampir sama dengan tadi. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah ketinggian derajat di sisi Allah? Qala, bersabda Nabi, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlimu amman jahila alaika. Menyambung silaturahmi orang yang memutuskan kepadamu, memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu, dan
Ahlim, tidak cepat marah. Penyantun kepada orang yang melakukan kebodohan kepada engkau. Jadi 3 hal ini yang kemudian menjadikan kita memiliki arifah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 hal ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang berat, tidak gampang. Ya. Pertama misalnya kalau kita membaca dalam hadis Imam Al-Hakim disebutkan memutuskan silaturahmi, menghubungkan ya tasilu man qata'aka, menghubungkan silaturahmi orang yang memutuskan kepadamu. Nah ini kan tidak mudah Pak. Ada saudara kita kerabat tidak mau berkunjung kepada kita, memutuskan hubungan. Biasanya sikap kita kan sama dengan dia. Jadi kalau dia putuskan, kita juga putuskan. Nah, ternyata dalam Islam tidak dianjurkan bagi kita untuk menyambung silaturahmi, terutama kepada mereka yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, saudara kita, baik itu dari pihak bapak kita ataupun ibu kita. Ini tasiluman qata'aka. Yang kedua, memberi kepada orang yang pelit kepada engkau. Nah, kita biasanya kepada yang tidak suka memberi kadang-kadang malas untuk memberi juga. Padahal sebenarnya tidak dalam Islam diajarkan untuk memberi kepada yang pelit kepada kita. Karena kalau diikuti tidak memberi, berarti tidak akan selesai. Ya. Oleh karena itu dalam Islam diajarkan untuk memberi kepada orang yang mengharapkan pemberian kepada kita. Dan yang ketiga, watahlimu amma jahila alaik, bersikap penyantun kepada orang yang melakukan kebodohan kepadamu. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang menzalimi kita, menganiaya kita. Nah ini juga tidak mudah, berat Pak. Orang yang melakukan aniaya penzaliman kepada kita kemudian kita maafkan. Nah ini tidak mudah. Oleh karena itu balasan kepada orang yang melakukan 3 hal ini atau 2 hal tadi itu dikatakan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengamalkan 2 atau 3 hal ini, yaitu bersikap penyantun kepada orang yang melakukan kebodohan kepada kita dan juga memberi kepada orang yang tidak suka memberi kepada kita. Ditambah lagi yang ketiga tadi, menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan sifat 3 ini sehingga mendapatkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah tentu penyantun tadi itu dalam urusan pribadi. Nah kalau urusannya bukan urusan pribadi, urusan agama kita, maka wajib kita untuk menunjukkan ketidaksukaan. Contoh misalnya yang sekarang lagi ramai, ada perusahaan yang berani untuk menampilkan atau memunculkan dalam branding mereka ketika menjual minuman keras miras disandingkan dengan nama junjungan kita Muhammad dengan satu lagi Maria. Muhammad itu tentu adalah nama dari junjungan kita Rasul Muhammad SAW, dan Maria itu menyinggung kepada orang-orang Nasrani, Bunda Maria. Dan kita juga sebetulnya mengagungkan nama Maryam. Bahasa kita kan Maria, bahasa orang-orang Nasrani Maria, Bunda Maria. Nah ini disandingkan dengan Homer, minuman keras. Promosinya kan bagi siapa yang punya nama Muhammad dengan Maria, maka bisa mendapatkan gratis minuman keras tadi. Ini kan pelecehan terhadap nama junjungan kita Rasul Muhammad SAW dan juga kepada agama Kristen. Oleh karena itu menjadi satu hal yang membangkitkan kemarahan dari kaum muslimin karena memang menyentuh seseorang sosok yang dimuliakan di dalam Islam. Itu junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu kepada hal yang seperti ini tidak ada kata penyantun tadi itu. Kalau urusan pribadi, kita bisa memaafkan. Tapi urusan agama kita, menyangkut junjungan kita Rasul Muhammad SAW dilecehkan, kemudian kitab suci Al-Quran dihinakan, termasuk sia-sia dalam Islam kemudian dilecehkan, maka tentu
kita harus menunjukkan sikap pembelaan terhadap syiar-syiar yang dilecehkan tadi. Makanya kenapa ada aksi bela Islam dulu ya di tahun 2016, 2017 ketika Al-Quran dilecehkan oleh seorang gubernur di Jakarta kan, dikatakan jangan mau dibodohi oleh Al-Maidah 51 ya Pak ya, 51 56 Pak, nggak lupa ya 51 ya tidak salah. Yang di situ di dalam ayatnya kan larangan bagi kita kaum muslimin untuk mengambil pemimpin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian menjadikan pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sementara sang gubernur ini dulu adalah gubernur Jakarta dan Nasrani gitu. Jadi kata-kata jangan berbuat dengan Al-Maidah 51 ini menunjukkan merendahkan dari ayat Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk menunjukkan kemarahan, dan alhamdulillah dulu berhasil ya. Jadi termasuk juga kasus yang terakhir ini ya, perusahaan yang berani untuk menampilkan dalam marketingnya itu siapa yang namanya Muhammad dengan Maria maka dapat minuman gratis setiap malam Jumat. Ini pelecehan betul. Padahal kita malam Jumat itu kan diajarkan banyak berzikir, beribadah kepada Allah, banyak bersalawat kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW. Tapi mereka membuat satu iklan ya, supaya kemudian dengan dua nama tadi mendapatkan hadiah berupa minuman keras. Tentu bagi kita tidak hanya itu, juga adalah kaitan dengan khamar. Ini khamar ini juga penting untuk kemudian tetap di dalam hukum Islam, hukumnya kan haram. Dan di dalam ayat hadis kita bisa baca khamar ini keharamannya atau dosanya itu bahkan terkait tidak hanya satu orang, sampai ke 10 orang yang terlibat di dalamnya, mulai dari yang memanen anggurnya, memetiknya, kemudian memerasnya, kemudian membuat minuman khamrnya itu, sampai distribusinya, yang menjualkannya, yang menuangkan ke dalam gelasnya, membelikannya dan seterusnya, termasuk penjualnya. Itu masuk kategori orang-orang yang mendapatkan bagian dosa dari khamar tadi itu. Alhamdulillah. Karena itu mestinya memang ini secara tegas dilarang ya di kita, karena hukum Islam menyatakan itu haram ya. Nah ini 3 atau 2 hal yang menunjukkan arifah, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul ibadi illallah man kana sawbahu khairan min amalihi antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin." Rawahu ad-Dailami an Aisyah. Telah bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul ibadi illallah." Abghad itu paling dibencinya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang paling Allah benci adalah man kana sawbahu khairan min amalihi. Berarti siapa orang yang pakaiannya itu lebih baik daripada amalnya. Jadi pakaiannya bagus tapi amalnya buruk ya. Nah kemudian Rasul menjelaskan antakuna siyabuhu siyabal anbiya, bahwa pakaiannya, pakaian orang tadi, hamba yang Allah paling benci itu, paling Allah murkai, pakaiannya adalah pakaian para nabi. Mungkin pakai sorban gitu Pak ya, kita lah pakai sorban, pakai gamis juga mungkin, bahkan mungkin pakai apa di kepala itu, udang-udang gitu ya, pakaian para nabi. Wa amaluhu amalan jabbarin. Nah, tetapi amal orang itu amalan orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, jabbarin, berbuat kedurhakaan. Alhamdulillah.
istilah kita, casingnya aja bagus gitu, pakaiannya bagus, penampakannya yang lahir, tapi dalamnya naudzubillah. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu akan menjadi hamba yang Allah paling murkai, paling benci. Jadi man kana sawabahu khairan min amali. Barang siapa yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Pakaiannya bagus tapi amalnya amal buruk. Naudzubillah. Nah, ini mengingatkan kepada kita supaya ini bukan berarti kemudian kalau kita pakaiannya pakaian yang buruk saja, enggak juga. Karena dalam Islam tetaplah dianjurkan untuk kita memiliki pakaian atau berpakaian dengan pakaian yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kan gitu ya. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah, dan suka cinta kepada keindahan. Apalagi kita akan masuk ke masjid. Nah, dianjurkan memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, bukan asal-asalan. Alhamdulillah kita sudah terbiasa lah untuk ke masjid ada pakaian khusus, Pak. Kita pakai koko, pakai sarung yang tidak kita pakai untuk keperluan yang lain. Biasanya kan kalau sampai di rumah kita ganti nih pakaian biasa. Begitu nanti siang azan zuhur atau asar, nah kita pakai lagi khusus untuk pergi ke masjid. Bahkan nanti kalau Idul Adha, hari raya, nah kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling bagus, paling baik. Meskipun bukan yang baru, Pak. Tapi biasanya kalau yang bagus atau yang baik itu biasanya memang yang baru biasanya. Maka setahun sekali, setahun dua kali mungkin kita beli baju baru supaya dipakai di hari raya tadi itu. Karena dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik pada hari itu, hari raya itu. Itu kalau setahun. Nah, setiap pekan, nah kita hari Jumat itulah. Ya, Jumatan itu dianjurkan pakai pakaian yang terbaik juga. Ya, kalau mungkin pakainya pakaian warna putih ya. Pakai gamis mungkin ya, pakai warna putih karena itu warna yang paling disukai di dalam Islam. Nah, ini hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda. Bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ablighu hajatan." Sampaikanlah keperluan hajat ya. Siapa? Man la yastati'u iblaghu hajatihi. Orang yang tidak mampu dia untuk menyampaikan keperluannya, hajatnya. Ini maksudnya hajat kepada pemimpin, kepada penguasa, pada imam. Ya. Jadi sampaikanlah hajat, keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikan hajatnya. Apa fadilah keutamaannya? Menyampaikan keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan itu. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha, maka barang siapa yang menyampaikan kepada sultan, kepada penguasa, kepada imam, kepada khalifah di dalam Islam, keperluan orang yang tidak mampu dia menyampaikan hajatnya itu, sabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah, maka Allah akan mengokohkan qadamaihi, dua tapak kakinya, ala sirati, di atas sirat. Apa itu sirat, Pak? Jembatan yang sampai ke surga, jadi menghubungkan sampai ke surga, dia di bawahnya neraka. Ini salah satu peristiwa di hari kiamat nanti ada namanya as-sirat. Setiap orang akan menyeberangi jembatan ini. Yang dikatakan jembatan itu sangat tipis dibandingkan dengan satu helai rambut dibelah 7.
Gimana Pak? Satu helai rambut itu sudah tipis tuh. Tapi dibelah 7, saking tipisnya. Gimana kita menyeberang ke satu jembatan yang sangat tipis tadi itu? Nah, orang yang menyampaikan keperluan hajat dari orang yang tidak mampu menyampaikan kepada sultan, penguasa, pemerintah, nah gitu ya, imam, maka dia akan dikokohkan kedua tapak kakinya di atas sirat tadi itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Nah, ini hadis didorongkan kepada mereka yang barangkali ada di pemerintahan ya, yang bisa menjadi perantara, menyampaikan keperluan orang di bawah yang tidak mampu untuk disampaikan kecuali lewat perantara tadi itu kepada penguasa atau kepada pemimpin. Maka beruntunglah mereka yang menjadi wasithah ya, menjadi perantara antara keperluan dari rakyat di bawah kemudian kepada penguasa. Maka dia akan diberikan fadilah keutamaan berupa dikokohkan dua tapak kakinya di atas sirat pada hari kiamat nanti. Rawahu at-Tabrani an Abi Darda. Ibnu Adam, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini 3 hadis yang bisa kita bahas pada pagi ini. Jadi insyaallah kita akan bahas setiap pada subuh ya, tiap Jumat itu 3 hadis ya. Tergantung juga nanti hadisnya panjang atau pendeknya, bisa juga lebih, bisa juga kurang. Tapi mudah-mudahan dengan 3 hadis ini kita bisa fahami ya, kita bisa mengerti dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Baik, kesimpulannya hadis pertama tadi, Rasul menyuruh kepada kita untuk mencari ketinggian di sisi Allah dengan cara bersikap santun kepada orang yang bersikap bodoh kepada kita dan memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepada kita. Dan yang kedua, hadis kedua menjelaskan kepada kita keutamaan untuk tidak ya melakukan hal, yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalnya. Maka didoronglah kepada kita untuk beramal dengan yang baik. Tentu juga kita tidak kemudian melupakan ya, apa yang kita kenakan. Artinya bahwa amal itu lebih utama dibandingkan dengan aksesoris yang ada di diri kita. Dan yang ketiga adalah keutamaan dari orang yang bisa menyampaikan hajat keperluan orang yang tidak mampu kepada sultan, penguasa, dan diberikan keutamaan orang seperti ini akan diperkokohkan dua tapak kakinya pada sirat pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan mengamalkan apa yang kita pahami. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa disampaikan pagi ini. Pas 40 menit ya, insyaallah, mudah-mudahan. Namun sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan barangkali atau ada hal yang ingin disampaikan, saya berikan kesempatan. Oh iya, boleh. Kembali ke Idul Adha yang tadi, ya. Nah, bicara pemerintah itu kan hari ini, hari Idul Adha tanggal 10 ya. Kalau di Arab Saudi tanggal 9. Iya. Nah, di sana itu sudah Idul Adha, di sini belum. Nah, kita gimana Pak? Apa kita harus ikuti ulul amri ataukah gimana? Mohon penjelasan. Ya. Kaitan dengan Idul Adha, sekali lagi saya ingin sampaikan dan tekankan bahwa Idul Adha ini rangkaian ibadah yang tidak terlepas dari prosesi haji, Pak. Karena di situ ada wukuf di Arafah, kemudian rangkaian ibadah haji yang lain. Oleh karena itu bagi kita sebetulnya patokannya jelas sebetulnya, patokannya, Pak. Apalagi ketika kaitan dengan wukuf di Arafah. Karena bagi yang wukuf di Arafah, mereka tidak disunahkan untuk berpuasa pada hari itu yang sedang wukuf di sana. Dan yang disunahkan berpuasa itu bagi mereka yang tidak hadir, tidak wukuf di Arafah pada hari yang sama kan Pak. Jadi ketika mereka wukuf di Arafah pada hari Jumat, bagi kita yang tidak wukuf ada sunnah puasa pada hari yang sama, hari Arafah. Oleh karena itu, kalau yang puasanya hari Sabtu, nah itu Allah alam wukufnya ngikuti mana gitu. Ini kan yang bisa kita baca Pak ya, secara fakta gitu.
Mungkin kalau zaman dulu ya, ketika informasi terbatas, orang mungkin tidak tahu peristiwa di Arab Saudi ini kapan waktunya gitu. Tapi kalau sekarang kan luar biasa, bisa kita akses ya, cepat. Oleh karena itu, kalau menurut saya yang lebih selamat gitu, kita mengikuti tadi prosesi ibadah haji saja. Jadi kapan wukufnya, itulah kemudian saat kita puasa hari Arafah. Adapun terkait dengan sholat, ini yang juga ada beda pendapat, apakah sholatnya mengikuti sana atau kemudian terpisah. Sebetulnya kalau di kita ada punya keinginan kuat untuk sama-sama gitu, umat Islam seluruh dunia bareng, maka mudah saja untuk memutuskan kalau gitu tahun ini misalnya Idul Adha-nya udah kita bareng saja lah mengikuti prosesi ibadah haji yang ada di sana. Itu kan sebetulnya mudah kalau ada keinginan untuk itu. Nah, masalahnya kan masing-masing sekarang punya kebijakan gitu. Kalau dulu di masa Islam yang sedang berjaya, kita kan ada imam yang satu kan seluruh dunia. Ada seorang imam yang diikuti dan keputusan imam tadi itu wajib untuk kita ikuti ketika sudah memutuskan perkara. Dan tentu ketika imam memutuskan perkara itu dengan keputusan yang paling bijaksana di antara keputusan yang lain. Oleh karena itu, ya menurut saya kalau sekarang kita kembali kepada keyakinan kita masing-masing saja. Jadi mau yang sholatnya hari Sabtu, maka mau yang hari Ahad, ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi tentu kalau kita mau berpegang kepada penetapan wukuf tadi, itu yang sebenarnya pentingnya itu, karena di situlah kemudian puncak ibadah haji itu kan wukuf kan. Ya, ketika ibadah haji para hujjaj sedang wukuf di Arafah, maka bagi yang tidak berangkat haji disunahkan untuk puasa hari Arafah bersamaan dengan mereka wukuf di Arafah. Itu masalahnya, Pak. Karena kalau nanti puasanya hari setelah di sana sudah Idul Adha, berarti kan sebetulnya haram bagi kita untuk berpuasa pada hari itu, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Gitu Pak, wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas Pak. Kalau sholat Idul Adha memang bisa tanggal 9, tanggal 10 ya. Tapi yang puasa itu. Nah, itu yang pasti. Yang diprinsipkan itu kan gak logis. Sana sudah kan tidak melakukan hukum ya. Sana, sementara kita di sini masih puasa gitu loh. Iya. Ini seperti ini pernah kejadian waktu Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, Pak. Kita pernah lihat TV. Ya, di sana itu sudah sholat Idul Fitri, tapi di sini masih puasa Ramadan. Rasanya, padahal di sini sama Arab Saudi kan selisihnya 4 jam. Iya, betul. 4 jam di sini sudah lebih awal kan. Mestinya di sini sudah satu. Iya, harinya kan sama Pak ya. Tidak beda hari sebetulnya. 4 jam itu tidak beda hari. Beda jamnya saja waktunya gitu. Makanya ini memang perlu menurut saya berlapang dada lah terhadap kondisi perbedaan seperti ini. Dan kalau kita ingin bersatu sebetulnya mudah gitu, ketika memang masing-masing ingin menyatukan pendapat tadi itu. Tapi kalau tidak ya menjadi berat. Dalam sisi Pak, di Al-Quran itu kan kita diwajibkan untuk mengikuti ulul amri. Ya. Cuman dalam di situ mereka terikat dengan hukum Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya itu ulul amrinya tadi itu. Kita baca penjelasan tafsir dalam kaitan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulul amri minkum. Di situ dijelaskan bahwa ketaatan kita kepada amri itu selama mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim, Islamnya betul. Dan yang kedua, termasuk di kitabillah wa sunnati rasulih, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, itu yang jadi persyaratan kita taat mengikuti tadi itu. Jadi ini
keyakinan gitu. Tapi menurut saya kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Bagi kita misalnya saudara kita dari Muhammadiyah sudah memutuskan misalnya tanggal 9 hari Sabtu Pak ya. Tanggal Idul Adha hari Sabtu tidak salah Muhammadiyah itu. Karena ya tadi sudah masuk dalam hitungan hisab mereka. Tapi ya tentu bagi kita tadi tetaplah kita mengikuti aturan dalam arti bahwa prosesi ibadah haji ini termasuk juga Idul Kurban atau memotong kurban itu adalah tidak lepas dari prosesi haji yang ada di tanah suci sana gitu. Tidak kemudian dilepaskan dari situ. Makanya menurut saya lebih selamat ya kalau kita mengikuti saja itu. Mengikuti prosesi haji di sana, kapan kita puasanya, kapan kemudian kita melakukan Idul Adha dan seterusnya. Wallahu. Baik, saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum